Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Rizka Novitasari dari kelas Ekonomi Digital AA dengan NIM 205 Prodi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk mempresent mengenai mata kuliah Ekonomi Digital selama setengah semester. Nah, sebelum itu, mungkin apa sih yang dimaksud dengan ekonomi digital itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham mengenai ekonomi digital. Nah, jadi ekonomi digital itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan artificial intelligence atau yang biasa kita singkat dengan AI. Nah, AI di zaman sekarang itu terdapat banyak dan juga bermacam-macam. Salah satunya yang akan menjadi contoh di sini adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT ini merupakan salah satu teknologi yang berbentuk chatbox yang merupakan pencarian praktis. Berbentuk chatbox. Contoh lainnya dari AI di sini adalah Compose AI. Jadi, Compose AI itu merupakan extension dari Google Chrome yang dapat mempermudah penulisan kita. Nah, diharapkan setelah kita tahu mengenai ekonomi digital, kita itu akan mengerti mengenai data analytics, atau kita juga dapat mengetahui ilmu mengenai analisis data mentah yang akan kita olah menjadi data yang dapat divisualisasikan. Nah, berbicara mengenai data analytics, terdapat satu software yang dapat mempermudah kita dalam memvisualisasikan data. Nah, software tersebut mungkin sudah banyak diperbincangkan dari kemarin-kemarin yang bernama Tableau. Nah, Tableau sendiri merupakan tools atau merupakan suatu software yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data agar lebih mudah dipahami. Nah, terdapat 3 macam dari produk Tableau ini. Yang pertama itu ada Tableau Desktop, Tableau Server atau online, dan juga Tableau publik. Nah, Tableau Desktop ini berfungsi yaitu untuk mengekspor, menghubungkan, menganalisis data. Nah, selain itu kita juga dapat membuat laporan, dashboard, dan juga storyboard yang didapat dari Tableau Desktop ini. Lalu yang selanjutnya adalah Tableau Online atau Server. Nah, Tableau Online atau Server ini sama seperti Tableau Desktop, yaitu berbayar, tidak seperti Tableau publik, yang mana Tableau Online ini merupakan software as a service atau SaaS yang banyak digunakan oleh perusahaan karena kemudahannya untuk berkolaborasi. Lalu yang ketiga di sini ada Tableau Public, yang mana ini merupakan produk Tableau yang bisa diakses oleh siapapun secara gratis. Nah, biasanya yang mengakses Tableau Public ini ada mahasiswa seperti kita, ada jurnalis, ada blogger, atau siapapun yang bekerja dengan menggunakan Tableau Public ini untuk menganalisis data pribadi atau data publiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita juga mempelajari mengenai langkah-langkah dalam memvisualisasikan data melalui Tableau. Nah, terdapat 3 langkah di sini yang dapat memvisualisasikan data melalui Tableau. Yang pertama itu yaitu pencarian data. Nah, sebelum melakukan step selanjutnya, harus dipastikan dulu nih sudah ada data yang ingin divisualisasikan. Nah, pencarian data dapat diambil dari website resmi seperti ada World Bank, ada BPS, atau bisa kita ambil juga dari Kaggle, dan masih banyak lagi website-website yang dapat diambil datanya. Nah, selanjutnya di sini ada cleaning data. Nah, data yang diambil dari website-website sebelumnya itu tadi, itu merupakan mentahan yang masih kotor sehingga harus di-cleaning terlebih dahulu atau dibersihkan terlebih dahulu. Nah, caranya itu bisa dengan cara manual di Excel, yaitu dengan menghapus data-data yang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya adalah visualisasi data. Ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengolah data di Tableau ini, yaitu visualisasi data. Nah, visualisasi data ini akan dicontohkan pada slide-slide selanjutnya. Nah, dalam memvisualisasikan data ini terdapat banyak komponen dan juga fitur di dalamnya yang akan dipakai. Nah, salah satunya yang dipakai ini adalah calculated fields. Nah, calculated fields ini merupakan kolom khusus di Tableau untuk melakukan perhitungan. Nah, terdapat 3 macam dari calculated fields ini, yaitu ada basic, level of detail, dan table. Nah, basic ini digunakan untuk membuat data tambahan yang sederhana.
Nah, kalau level of detail atau LOD ini sama seperti basic, namun perbedaannya itu kalau LOD itu memberi lebih banyak kontrol pada tingkat perincian yang akan dihitung. Selanjutnya yang ketiga ini ada tabel, yang mana tabel itu hanya dapat mengubah nilai pada visualisasinya saja. Baik, sekarang langsung saja ke contoh dari step-step yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, di sini yaitu ada pencarian data yang dapat menggunakan beberapa website seperti Workbank, seperti BPS dan lain sebagainya. Namun di slide ini saya contohkan yaitu dengan Kaggle. Nah, yang kedua, di sini ada cleaning data. Saya mengambil contoh dari data milik Pak Dia Satria tentang populasi dan juga telepon. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga adalah drag data ke sheet. Nah, di sini saya akan mendrag data country dan juga populasi untuk melihat seberapa besar populasi dalam suatu negara. Namun, dapat kita lihat pada slide selanjutnya bahwa terdapat null atau yang tidak terdetek. Nah, maka dapat kita filter sendiri dengan cara mengetik country yang senada dengan nama. Karena kadang terdapat ketidaksesuaian antara sheet dengan data yang ada di Tableau. Lalu selanjutnya kita drag seperti tadi untuk melihat negara dengan jumlah points terbanyak. Selanjutnya di sini, di step terakhir, kita dapat memvisualisasikan data yang telah kita buat dengan mendrag seluruh sheet ke lembar dashboard. Nah, setelah itu kita akan posting ke website Tableau Public. Nah, berikut merupakan Tableau Public milik saya sendiri dengan deskripsi yang mudah dipahami serta akun yang terhubung dengan LinkedIn, maka akan lebih baik lagi. Sekian penjelasan singkat mengenai setup semester di Ekonomi Digital oleh saya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!